Ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang bilangan atau binary kode desimal BCD. Sekarang kita akan bahas binary, ya, binary coded hexadesimal. Jadi kita ketahui bersama bahwa hexadesimal itu adalah bilangan berbasis 16. Ya, hexa itu dalam sistem bilangan itu dia adalah bilangan berbasis 16. 16 ini terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9 diikuti dengan huruf A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Jadi singkatnya itu 0 sampai F. Jadi basisnya adalah bilangan berbasis 16. Atau 0 sampai 15 kalau sistem bilangannya. Jadi tapi dia lebih akur, lebih terkenal, lebih lumrah begitu disebut dengan 0 sampai F. Itu orang yang sudah paham tentang sistem bilangan heksa pasti tahu kalau sudah sebut 0 sampai F itu berarti bilangan heksa terdiri dari angka 0 sampai angka 15 sebenarnya. Ya. Jadi jumlahnya adalah 16. Itu sedikit tentang bilangan heksadesimal. Jadi, ya. Kalau kita berbicara masalah binary kode heksa, itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya binary kode desimal. Kalau binary kode desimal BCD tadi ya, dia itu 4 bit tapi hanya sampai di angka 9. Binernya itu hanya sampai di 1001. Itu sama dengan 9. Kenapa hanya sampai di sini? Karena memang bilangan desimal itu hanya sampai angka ya 0 sampai dengan 9 atau berbasis 10. Nah, sedangkan BCH binary kode hexa itu sampai di 1111. Ini sama dengan 15. Iya, oke. Itu sama dengan 0 sampai dengan F. Itu berbasis 16. Itu. Jadi kenapa 15 16, Pak? Iya, karena angka 0-nya dihitung. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan. A9 C. Berapa ini BCD-nya? Sama dengan BCH-nya ya. Berapa BCH-nya ini? Siapa yang bisa jawab? Binary kode heksanya ini berapa? Ada yang bisa bantu saya? Silahkan Dinda. Saya buatkan kotak dulu ya. Oke, ada berapa itu? 3 ya? 1, 2, 3, oke. A, 9, dan C. Oke, silakan Dinda. 1010. Oke. Dinda dapatnya dari mana? Betul sekali, itu paling cepat. Jadi kalau tidak mau direpotkan dengan menghitung, Anda boleh menghafal di tabel BCH. Tinggal kalian pilih saja, menghafal atau menghitung. Tapi saran saya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, selain Anda hafal, Anda paham bagaimana proses kok bisa A itu sama dengan 1010. Kok bisa 9 itu sama dengan 1001? Kok bisa C itu adalah 1100? Saya lebih menekankan untuk Anda bisa pahami kok bisa seperti itu. Itu ya, Din. Terima kasih, Dinda. Ini sudah benar karena Dinda menyebutnya sesuai dengan tabel. Itu ada di modul ya, ada di modul itu. Yang lainnya gimana itu? Kira-kira bisa memahami juga Anda ini? Kalau lihat tabel saya pikir semua pasti bisa.
Tapi kalau nggak lihat tabel kira-kira gimana ya? Kalau nggak lihat tabel tetap bisa nggak? Hah? Kita coba jangan lihat tabel ya. Saya punya sebuah bilangan desimal x, y. Berapa ini BCH-nya? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih uang 100 juta tunai hari ini. Silahkan Anda kirim ke nomor rekeningnya. Salah. Saya kirim ke nomor rekening Anda gitu maksudnya. Ada yang bisa jawab? BXY? Berapa bilangan binary kode heksanya? Dinda? Darius? Patris? Tidak ada? BXY itu tidak bisa dijadikan BCH karena apa? Kita ketahui kembali heksa hanya sampai huruf F saja. Huruf X dan huruf Y ini tidak ada. Seperti itu nak jawabannya. Itu ya. Nah. Coba saya ganti deh. A B C D. Nah itu coba. Siapa yang bisa ini? Sama dengan berapa BCH-nya? Ada yang bisa? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. A ini sama dengan berapa ya? Kalau dihurufkan, dibuat hurufnya 10 ya. B 11, C 12, D 13. Kalau 10 itu sama dengan 8 tambah 2 kan? 8 tambah 2 berarti 1, 0, 1, 0. Ini 8, ini 2. Kalau 11 berarti dia 8 tambah 3. 1, 0, 1, 1. 8 tambah 2 tambah 1. 11. Kemudian 12 itu didapat dari 8 tambah 4. Berarti 1, 1, 0, 0. 8 tambah 4. 13 itu didapat dari 8 ditambah 8 tambah berapa sama dengan 13? 8 tambah 4 tambah 1 ya. Berarti 8, 4 tambah 1. 8 tambah 4 tambah 1. 13. Itu bilangan binary kode heksadesimalnya. Kira-kira Anda bisa pahami itu? Kok Bapak cepat seperti itu ya caranya? Itu Anda harus membiasakan diri belajar dengan tabel-tabel begini nak. Jadi ini harus yang Anda hafal seperti ini konsepnya. Jadi urutan bilangan sebenarnya rahasianya kan. Ini kalau kita ketahui bersama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ya, misalnya bilangan ini bilangan A. Ini bilangan A ya. A itu sama dengan 10. Berarti 2 pangkat 0 ini kan 1. 2 pangkat 1 ini kan 2. 2 pangkat 2 ini kan 4. 2 pangkat 3 ini kan 8. Berarti kalau 10 ini berapa ditambah berapa sama dengan 10? Yang paling dekat dengan 10 ini kan angka 8. Yang paling mendekati 10 kan 8. Kita tulis 8 ini jadikan dia 1. Kalau ditambah 4, 12 kan tidak bisa. 8 tambah 4 12. 12 itu melebihi 10, berarti tidak boleh. 8 ditambah 2 berapa? 10. Nah, 10 sama dengan 10, tidak lebih besar daripada 10 boleh. Tulis 1. Nah, sekarang 8 tambah 2 sudah 10, tambah 1 lagi kan 11. 11 lebih besar daripada 10, tidak boleh. Berarti hasilnya adalah 1 0 1 0. Seperti itu cara mencarinya 10 tadi. Gampang kan? Gampang ini. Mari kita ganti angkanya sekarang.
Kita coba di angka berapa? Kita coba di angka F. F ini 16 ya. F sama dengan 16. Yang paling mendekati 16 dari angka-angka ini berapa? Yang paling mendekati? 8 kan? Yang paling mendekati 16. Tulis, langsung ditulis saja. 1. 8 ditambah 4 berapa? 12 kan? Apakah 12 ya? Jadi kita tambahkan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Apakah 12 ini lebih besar daripada 16? Tidak. Kalau tidak Anda boleh tulis 1 di sini. Gitu caranya. Kemudian kita tambahkan 8 tambah 4 sudah 12 tadi kan? Kita tambahkan lagi 12, kita tambahkan 2. Tambahkan 2 ini ya. Berapa hasilnya? 14. Nah, sekarang tanya lagi, apakah 14 lebih besar daripada 16? Tidak. Nah, berarti kalau tidak, tulis 1. Kemudian kita tambahkan sekarang. Sorry, F ini bukan 16 ya. F ini 15 loh. Siapa yang bilang 16 ini tadi? Kenapa kamu nggak protes ini? F ini 15. Sorry, bukan 16. 14 kita tambahkan 1 lagi ini. Tambah 1. Berapa hasilnya? 15. Pertanyaannya, apakah 15 lebih besar daripada 15? Tidak. 15 tidak lebih besar daripada 15 ya. Berarti ditulis 1/1. Sudah selesai urusannya. Jadi F15 itu hasilnya adalah 1, 1, 1, 1. Gampang kan? Gampang. Berapa lagi? Mau coba lagi 1 kali? 1 lagi ya, baru saya tutup rekaman layarnya ini. Biar lebih paham kalian. Mau angka berapa kamu? Atau huruf apa? Siapa yang mau tentukan hurufnya? Biar huruf E. Oke, E sama dengan berapa E itu ya? 14. Oke, E itu 14 ya. Oke, E 14. Berarti kita buat 4 kolom di sini. 1, 2, 3, 4. Ingat saja, ini urutannya tadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini sudah rumus ini di atas. Ini tidak bisa kamu rubah-rubah ini. Ini urutan ke-0, angka urutan ke-0, urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3. Itu konsepnya. Nah. E14. Sekarang 14. Kita bandingkan. 8 yang paling dekat dengan 14 ini berapa? Ya, yang paling dekat dengan 14 ini adalah 8. Yang paling dekat kan? Tulis yang paling dekatnya. 1. Nah, berarti 8 kita tambahkan dengan 4 sekarang. Tambah 4. Berapa hasilnya? 12 ya. 12. Apakah 12 ini lebih besar daripada 14? Tidak ya. Dia tidak lebih besar. Karena tidak lebih besar berarti boleh ditulis 1. 12 ditambah berapa lagi nih? 2. Ya, tambah 2. Itu sama dengan 14. Pertanyaannya, 14 ini lebih besar enggak daripada 14? Tidak lebih besar ya. Jadi ditulis 1 di situ. Kita tambahkan lagi 1. Ya, tambah 1 ini ya. Sama dengan 15. Kita tanya, apakah 15 ini lebih besar daripada 14? Lebih besar. Berarti tidak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis 1. Ditulis dia 0. Seperti itu konsepnya. Bisa ya dipahami itu ya? Ya, oke. Kalau bisa, harapan saya yang sudah bisa-bisa dan mengikuti ini nanti senantiasa bisa berbagi ilmu ke teman-teman yang lain.